Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, kembali lagi di channel saya Gilang Ramadan 04. Kembali lagi di konten yang sangat ditunggu-tunggu. Untuk kesekian kalinya, kali ini saya akan membuat lagi konten yang sama, yaitu dengan segmen HST Part 7. Horror Storytime kali ini kita akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang pelajar SMP di Gresik, Jawa Timur akhirnya terungkap setelah kurang lebih 1 minggu setelah diuploadnya video ini. Kurang lebih dan diketahui namanya adalah Ahmad Arinal Hakim, umur 14 tahun, merupakan siswa kelas 8 SMP 10 Bunga. Sebelumnya ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kakinya terikat di kubangan air Bukit Jamur, Gresik. Bocah SMP tersebut ternyata dibunuh teman satu kampungnya yang juga merupakan bocah di bawah umur. Pelaku tinggal bertetanggaan dengan korban tersebut. Pelaku yang membunuh korban Ahmad Arinal Hakim masing-masing berinisial SA dan SI. Kedua pelaku pembunuh tersebut mengakui seluruh perbuatannya dan tidak ada penyesalan. Bahkan diketahui juga barang milik korban dibawa lari ke persembunyian pelaku di Sidoarjo untuk bermain game dan Facebook. Dari keterangan kuasa hukum kedua pelaku, Sultan, kliennya yang masih di bawah umur, sakit hati kepada korban. Rasa sakit hati itu yang membuat mereka nekat melakukan aksi keji kepada korban tersebut. Kedua pelaku mengakui semua perbuatannya. Mereka sakit hati dengan korban, ucap Sultan Kamis 5 November 2020. Kemudian Sultan ini mengaku kedua pelaku atau pelaku dari pembunuhan korban Ahmad ini sakit hati dengan korban karena ada yang diolok orang tuanya. Kemudian ada yang kekasihnya digoda. Jadi dua pelaku ini, satunya diolok orang tuanya dan satunya kekasihnya digoda oleh si korban tersebut. Keduanya mengajak korban dengan diajak jalan kaki ke Bukit Jamur. Kemudian dianiaya, lalu diikat kedua tangannya dan kakinya dan dibuang di kubangan air bekas galian C, Bukit Jamur. Kalau kalian ingin tahu Bukit Jamur seperti ini. Ya. Sebelum meninggalkan korban yang tidak berdaya di kubangan air, seorang pelaku mengambil smartphone Oppo dari saku celana korban. Mereka langsung berpencar, ada yang sembunyi di Sidoarjo dan ada pula yang memilih tinggal di kediaman. Handphonenya dibawa kabur salah satu pelaku ke Sidoarjo. Digunakan main game dan Facebook katanya. Saat diamankan, lanjut Sultan, tidak ada penyesalan dari kedua pelaku usai melakukan aksi pembunuhan keji tersebut kepada korban yang diikat dan dibuang ke kubangan di Bukit Jamur. Dan mereka ketika ditanyai tidak ada rasa penyesalan sekalipun. Kemudian diketahui kedua pelaku telah diamankan polisi. Hanya saja pihak polisi masih menyimpan rapat-rapat. Kemudian Kareskrim Polres Gresik AKP Bayu Febrianto Prayoga saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya belum memberikan keterangan secara gamblang atau mudah. Sampai saat ini masih pendalaman tutupnya. Seperti diketahui korban bernama Aril, nama panggilnya Aril, berusia 14 tahun, masih duduk di bangku kelas 8 SMP seperti yang dijelaskan tadi di awal. Ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Sebelum korban meninggalkan rumah pada Rabu 28 Oktober 2020 dan ditemukan oleh dua santri pada Jumat 30 Oktober 2020 pada sore hari. Jadi 2 hari selepas dia meninggalkan rumah pada tanggal 28 ke tanggal 30. Dan tanggal 30 tersebut ditemukan oleh 2 orang santri yang
lewat mungkin di Bukit Jamur di bekas galian C tersebut. Kemudian jenazah Ariel baru bisa diidentifikasi pada Selasa 4 November 2020 dan kasus ini mulai terkuak. Oke, dari cerita awal tadi itu adalah opening kejadiannya, mulai dari dia meninggalkan rumah sampai dia dibunuh ya, dianiaya di Bukit Jamur pada tanggal 28 mungkin sekitar tanggal 28 Oktober di galian tersebut. Kemudian ada ditemukan oleh 2 orang santri, kemudian jasadnya diidentifikasi tanggal 4 November. So untuk kejadian selesainya kita akan baca dari Instagram. Oke, di sini saya ambil beritanya dari Instagram Info Gresik. Kalian bisa lihat di sana ada post tentang judulnya tersangka pembunuhan remaja di Bunga, masih di bawah umur, motif dendam dan sakit hati. So langsung saja kita baca tulisan di bawahnya. Akhirnya Polres Gresik merilis tersangka pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Bukit Jamur Bunga Jumat malam. So di sini agak tersendat-sendat karena di berita ini pakai bahasa Jawa. So jadi saya sambil translatekan. Tersangkanya ini ternyata temannya sendiri. Ada dua laki-laki, inisialnya MSK 15 tahun dan SNI 16 tahun. So berbeda tadi SA dan SI. Di sini ada MSK dan SNI. Mungkin nama panjangnya ya yang SA tadi. So MSK diamankan sama polisi pada tanggal 4 November. 4 November tadi saya baca dari berita tadi tribunnews.com. 4 November mayatnya ditemukan, diidentifikasi, sudah keluar mungkin ya hasilnya. Dan pada tanggal 4 November ini polisi ya, MSK ini sudah diamankan oleh polisi jam 12 siang di Pasuruan. Kemudian jam 2 siangnya kemudian SNI ditangkap di rumahnya sendiri atau di kediamannya tadi yang tetanggaan dengan korban. Jadi polisi itu sangat tangkap sekali. Jadi jam 12 siangnya ia menangkap pelaku MSK ini di Pasuruan. Kemudian 2 jam kemudian dia menangkap ya SNI di kediamannya. MSK mengakui kalau mayat tersebut ditemukan di Bukit Jamur Bunga. Itu AH. Oh, jadi gini. MSK itu mengakui bahwa mayat yang di Bukit Jamur itu ya itu tadi Ahmad atau Ariel ya tadi ya nama panggilannya. Kemudian MSK membunuh AH menggunakan batu sama kayu. Kemudian dipukulkan ke bagian kepala belakang. Kemudian korban diikat kakinya sama tangannya, kemudian dimasukkan ke kolam bekas galian C yang dalamnya 2 meteran di Bukit Jamur. Kemudian SMK membunuh AH ini tidak sendirian. Dia dibantu sama temannya SNI. Motif pembunuhan MSK dan SNI ini disebabkan sakit hati sama korban. Korban sering sering mengolok-olok ya orang tuanya SN. Kemudian pacarnya MSK juga direbut sama korban. Jadi motif pembunuhan MSK dan SNI ini atas satu dasar yaitu sakit hati. Bisa dijabarkan karena orang tua SN ini diolok-olok sama korban dan pacar MSK ini direbut sama korban.
Kemudian karena masih di bawah umur, tersangka kedua ini terkena pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kemudian ada fotonya. Ya, foto tersebut polisi menampilkan barang bukti kasus pembunuhan remaja di Bunga tersebut. So jadi kalau ada masalah bisa dicerikan baik-baik, jangan asal bunuh-membunuh, karena jika kalian menghilangkan nyawa seseorang berarti kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan tersebut. So jadilah orang yang cerdas berpikir di masa depan. Oke? Terima kasih, salam HST, bye bye. Ketemu di next content.